The Sinners Channel kali ini akan menampilkan video mengenai diskusi untuk series Bidat pada kali ini bertema pikiran doketisme terhadap Yesus dan apa implikasinya. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo, saya masih bersama Pak Ivan Santoso MDiv dan Pak Chandrahan MTH. Kita masih membicarakan pemikiran-pemikiran yang muncul dalam sejarah gereja. Kali ini kita akan bicara tentang doketisme. Nah, doketisme ini juga salah satu pemikiran yang dianggap tidak sejalan dengan konsili-konsili gereja mula-mula. Tetapi pemikiran ini juga bisa punya satu itikat yang baik awalnya begitu ya, sehingga kita perlu juga pahami ya apa yang coba diusung oleh doketisme. Pak Ivan, sebenarnya apa pemahaman pemikiran ini? Ya, terima kasih Pak Ihan. Di video kita yang sebelumnya kita berbicara tentang Arianisme gitu. Jadi ketika berbicara tentang Arianisme, kita berbicara tentang Yesus yang bukan benar-benar Allah gitu. Yesus mungkin adalah semacam Allah, ciptaan yang terutama, yang utama, yang pertama, tetapi bukan benar-benar Allah. Docetisme ini bisa dibilang adalah lawan dari posisi itu. Bahwa Yesus yang kita percaya, Yesus Kristus itu tidak benar-benar manusia begitu. Yesus Kristus ini sebenarnya adalah Allah yang nampak saja seperti manusia. Nah, docetisme ini berawal dari kata Yunani. Nah, kalau saya berbicara tentang bahasa Yunani ini, saya khawatir karena ada Pak Chandra dan Pak Ihan yang saya yakin bahasa Yunaninya jauh lebih baik dari saya gitu ya. Dari kata Yunani dokeo, yang artinya adalah to seem, nampak seperti begitu. Jadi docetisme ini sering dikatakan posisi yang memegang bahwa Yesus itu hanya nampak seperti manusia. Tetapi kesulitan untuk kita berbicara tentang docetisme, berbeda dengan Arianisme adalah tidak ada satu kelompok yang dapat kita tunjuk sebagai inilah kelompok docetis gitu. Arianisme sebagai pengikut Arius, kita dapat mengatakan inilah kelompoknya. Meskipun ada kompleksitas lagi ya, tapi secara umum kita masih lebih jelas. Kita itu mengacu kepada kelompok yang mana ketika berbicara itu. Sedangkan docetisme ini mungkin adalah kelompok-kelompok yang bermacam-macam, yang bahkan mungkin pandangannya satu dengan lain juga ada banyak perbedaan di sana-sini, yang sama-sama kita lihat memiliki karakteristik bahwa Yesus itu tidak benar-benar manusia. Jadi kelompok-kelompok yang kita anggap tidak memegang posisi itu biasanya dikategorikan sebagai kelompok docetis, gitu. Oke. Nah, saya pelan-pelan ke Pak Chandra nih. Tampaknya kan orang Kristen tuh kalau bilang soal Yesus siapa ya, Yesus Tuhan ya. Jadi tampaknya doketisme cenderung lebih tidak bermasalah dibanding misalnya Arianisme ya. Tapi apa implikasinya kalau kita pemahamannya mengambil pemahaman doketis, Pak Chandra? Iya, baik ya. Jadi ini Pak Ivan sudah jelaskan dengan baik docetis. Memang docetis itu sangat unik ya, beda dengan Arianisme, karena Arianisme itu kita jelas dari Arius nanti melebar pengajaran. Doketis itu tidak ada, siapa orangnya tidak ada. Jadi betul itu adalah kelompok-kelompok yang nanti justru mengtuhankan Yesus itu begitu Tuhan sampai manusianya terpaksa ya dibuat seolah-olah hanya terlihat. Nah, ini kan bahayanya adalah kalau kita melihat seperti itu, maka sebetulnya kan Yesus tuh kayak pura-pura aja jadi manusia, itu kan masalah ya. Sementara kalau konsep keselamatan kan jelas ya, yang berdosa siapa? Manusia. Ya manusia yang harus bereskan urusannya. Nah, kita tahu perjanjian lama dengan binatang nggak mungkin selesai, tetap menggantung ya. Jadi manusia yang berdosa maka manusia yang harus selesaikan. Tetapi manusia sudah berdosa tidak mungkin menyelesaikannya, maka harus Allah yang menjadi manusia. Jadi kan Yesus harus fully man dan fully God ya, itu kan tidak terhindarkan. Nah, tetapi karena Yesus ini, ada yang bahkan menganggap Yesus itu manusia yang berbeda dengan kita karena dia ada sisi Tuhannya, sehingga pada waktu kita lihat kemanusiaannya ada orang-orang yang justru
Ini kan ekstrim kiri sama kanan ya, kiri manusia, kanan Tuhan. Ini ada orang, ini kan sementara dua ini kan di dalam Alkitab memang misteri ya, tidak mungkin terpecahkan semua. Nah, ada orang-orang yang akhirnya menarik lebih kepada Yesus itu sebagai hanya Tuhan. Kalau sebagai Tuhan saja, maka saya tidak yakin bahwa kita manusia itu memang sudah diselamatkan. Karena kalau dia memang kelihatannya seperti manusia, sebetulnya bukan manusia, lalu apa dong itu? Apakah ilusi? Ya, kayak kita sekarang itu apakah ilusi? Apakah itu bayangan saja? Kalau dia bukan betul-betul manusia, bagaimana mungkin dia bisa menanggung dosa manusia juga? Tidak mungkin kan dia sebagai manusia itu bisa menyelesaikan. Kalau dia bukan manusia, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan urusan manusia. Harus manusia yang menyelesaikan, karena manusia berdosa. Pakai binatang nggak mungkin. Pakai Allah lebih nggak mungkin lagi. Itu namanya Allah menyelesaikan buat kita. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat Yesus itu memang hanya Tuhan, Tuhannya saja yang ditampilkan, sementara manusia itu bukan hanya bayang-bayang, tapi bahkan tidak ada yang hanya terlihat secara mata aja sebetulnya bukan, itu kan menjadi persoalan besar dalam hal keselamatan dan bahkan dalam hal hakikat kekristenan. Jadi kekristenan itu bahwa kalau manusia, kalau Yesus tidak dibangkitkan, kalau dia Allah, untuk apa dia dibangkitkan? Nah, itu kan tidak ada kebangkitan, menjadi tidak ada, semua hakikat iman Kristen menjadi tidak ada, lalu kekristenan apa tinggalnya? Tidak ada lagi kekristenan. Jadi kita orang-orang paling bodoh lah di dalam kekristenan kalau kita percaya bahwa Yesus hanya Tuhan saja dan bukan manusia. Manusia itu hanya kelihatannya saja, sebetulnya bukan, itu problemnya situ. Oke, jadi kembali menyentuh kepada keselamatan itu sendiri ya, karena pemahaman kekristenan adalah Allah menjadi manusia lalu menyelamatkan itu dari dalam kemanusiaan itu sendiri ya, yang ditebus begitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Ivan nih pelan-pelan. Tapi kan memang seorang doketis ya, mungkin nggak akan bilang bahwa pemahamannya itu Allah itu pura-pura ya jadi manusia. Dia akan bilang mungkin karena doketisme juga ada kemiripan dengan gnostisism, bahwa yang material itu tuh jahat ya. Jadi pada dasarnya yang ilahi nggak bisa bercampur sama material yang jahat itu, sehingga yang ada adalah natur keilahian itu di dalam diri Yesus, sedangkan yang natur yang jahat itu kemanusiaan itu hanya tampaknya saja begitu ya. Nah, gimana Pak Ivan kalau pemahaman seperti itu, apakah ada implikasi-implikasi ya dari memeluk pemahaman yang seperti itu? Pak Ihan, saya tadi itu tergelitik dengan statement Pak Ihan. Waktu Pak Ihan itu mengatakan bahwa nampaknya bahaya docetism ini tidak sebesar bahaya Arianism gitu untuk gereja. Wah, Pak Ivan terserah Pak Ihan. Nih. Iya, gimana Pak? Saya frozen. Ya. Oh, saya yang frozen. Iya, lanjut Pak, silakan Pak. Jadi saya itu tergelitik besar untuk gereja gitu. Nah, tapi saya merasa mungkin justru bagi gereja docetism itu bahaya yang lebih besar dari Arianism. Nah, cuma saya bebas, Pak Ihan sebagai moderator mau saya ingin membuat komentar sedikit tentang ini. Mau ini dulu atau pertanyaan Pak Ihan dulu gitu? Silakan Pak, dikomentari Pak soal bahayanya itu kan, itu bagian dari implikasi memeluk ajaran docetism. Iya. Jadi saya tergelitik dengan statement itu Pak Ihan. Karena memang sekilas kita itu bisa melihat bahwa Arianism itu mungkin bahaya yang lebih besar, bahaya yang lebih mempengaruhi gereja gitu ya. Karena banyak orang Kristen yang akan tersinggung begitu kalau kita mengatakan bahwa Yesus bukan benar-benar Allah. Nah, itu bahaya tapi masalah yang kelihatan sangat berbahaya, dan banyak orang Kristen akan langsung radarnya itu naik, ini salah. Tetapi docetism ini menjadi bahaya laten yang kadang malah ada di dalam gereja. Dan ini yang menurut saya lebih berbahaya. Apa yang saya maksud dari itu? Karena ketika kita berbicara tentang doktrin inkarnasi, dan nantinya juga akan diklarifikasi oleh konsili-konsili yang berikutnya ya, bahwa Yesus itu benar-benar Allah, benar-benar manusia. Yesus itu bukan setengah Allah, setengah manusia, tapi Allah sejati, manusia sejati.
Dan di konsili berikutnya pun dikatakan bahwa Yesus itu masih memiliki karakter-karakter Allah, karakteristik Allah gitu ya, bukan karakter Allah, karakteristik Allah dan karakteristik manusia. Nah, saya ini khawatir bahwa pada hari ini banyak orang Kristen yang melihat Yesus itu seolah-olah tidak memiliki karakteristik manusia gitu. Yesus, kalau kita tanya orang Kristen, Yesus bisa lapar nggak? Wah, mungkin nggak semua orang Kristen langsung bisa jawab bisa itu. Tapi seharusnya kalau Yesus adalah manusia yang sejati, Yesus bisa lapar. Yesus waktu kecil nangis nggak sebagai bayi? Kalau Yesus sebagai manusia sejati, saya rasa Yesus harusnya nangis sebagai bayi begitu, bukan wonder baby begitu. Bahkan Yesus itu manusia dan manusia adalah sexual being. Yesus mengalami sexual urge nggak? Bagi saya kalau Yesus manusia sejati, jawabannya jelas. Bahkan ayat-ayat yang ada di Alkitab pun, itu kadang kita lewati begitu saja. Kapan hari itu saya belajar dari Pak Ihan, bahwa Pak Ihan itu melihat di dalam surat Ibrani, dikatakan Yesus itu belajar untuk taat, begitu kan. Selain Yesus belajar untuk taat, Injil Lukas juga menyebutkan Yesus itu bertumbuh di dalam hikmatnya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu Jesus grew in wisdom and stature. Inilah karakteristik Yesus yang seharusnya sebagai manusia. Kita itu seolah-olah hari ini justru malah melihat Yesus ini di gereja, banyak orang yang tidak terlalu melihat kemanusiaan Yesus ini. Nah, ini bahaya laten yang menurut saya lebih berbahaya dari Arianisme. Gitu. Karena kalau kita nanti excuse ya Yesus bisa, tapi kan saya manusia. Loh, apa Yesus bukan manusia gitu ya? Padahal pikiran-pikiran orang Kristen yang semacam itu kayak otomatis begitu ya. Benar. Dan satu moto yang sering sekali disebutkan di mana-mana, ini kan apa yang tidak diasumsi oleh Yesus, yang tidak dikenakan oleh Yesus, tidak bisa diselamatkan. Gitu. Jadi kalau ada aspek kemanusiaan yang tidak diasumsi oleh Yesus, berarti aspek itu hopeless untuk diselamatkan. Misalnya Yesus itu enggak, seksualitas kemanusiaan akan selamanya messed up gitu, akan selamanya tidak mungkin terselamatkan begitu. Iya, jadi kembali pemahaman yang benar ya terhadap doketisme itu sebenarnya memberikan gambaran seutuhnya tentang keselamatan itu sendiri ya. Saya pelan-pelan ke Pak Chandra lagi nih. Jadi bagaimana ya Pak Chandra menghindari ajaran yang seperti doketisme yang tampaknya menyimpan bahaya laten ya di dalam kehidupan orang Kristen, Pak Chandra? Ya, ini kan kalau kita lihat ya, menjadikan Yesus Tuhan begitu Tuhan ya sampai hilang manusianya itu kan kelihatan kan sangat menjanjikan. Ya. Menjanjikan itu artinya, nah ini loh pahlawan tuh kayak gini, ini loh yang bisa menyelamatkan tuh mestinya kayak gini. Jadi seolah-olah Yesus tuh punya kehebatan begitu hebat, padahal itu sebetulnya jangan-jangan Tuhan seperti itu adalah manifestasi dari pikiran kita. Allah harusnya seperti ini. Ya, jadi kalau diminta saran, kalau saya boleh sarankan ya supaya kita jangan jatuh dalam doketisme, saya rasa kita perlu memahami bahwa selalu ada misteri antara Yesus yang Allah dengan Yesus yang manusia. Selalu sisi itu yang tidak mungkin kita itu membuat begitu jelas. Oh enggak lah kalau gitu Tuhan aja biar gampang. Enggak bisa. Ya, memang Alkitab itu memang menyediakan misteri yang besar untuk satu pribadi Yesus ini. Ya, satu pribadi dengan dua natur Allah dan manusia itu memang suatu itu bahkan jujur aja malaikat aja pengen tahu kenapa kok bisa manusia diselamatkan sama orang kayak gini ya. Itu kan rahasia besar sebetulnya. Dan sisi itu mestinya sebagai orang Kristen itu selalu sadar bahwa sisi itu tidak bisa dipahami dengan baik. Tidak bisa dipahami dalam baik itu dalam pengertian sempurna ya. Sehingga kita selalu harus membuka ruang bahwa ada bagian-bagian itu kita tidak boleh terlalu mentuhankan Yesus saja, mengabaikan manusia, lalu memanusiakan Yesus saja dan membuang Tuhannya.
Karena saya pernah ditanya oleh satu teman saya, ini amat Tuhan juga ya. Dia tanya begini, Pak Chandra, ini kan Yesus kan lahir dari Maria, perut Maria segala macam, dari kandungan Maria. Berarti dia manusia dong. Nah, kalau gitu manusia, jadi bagaimana? Masa dia bisa menyelamatkan kita? Nah, saya kan bilang ya, di dalam konteks pengakuan iman rasuli kan jelas, sebelum lahir kan dikandung dari Roh Kudus, bukan dikandung dari benih Adam. Kalau dikandung dari benih Adam itu masalah. Tapi karena dikandung Roh Kudus, maka Yesus itu menjadi pribadi yang unik. Bukan berarti bahwa dia hanya Tuhan saja atau manusia saja. Tapi dua pribadi itu yang memang unik, yang kita tidak tahu, tidak bisa ada pemisahan yang begitu clear. Sehingga kita bisa mengatakan Yesus Tuhan, itu kan hanya kelihatan. Jadi pada waktu kita mulai membuat Yesus itu fully God dan few human, itu problem. Seperti Pak Ivan tadi bilang, fully God tapi few human, itu problem. Fully human, few God itu juga problem. Fully man, fully God. Itu baru benar. Nah, bagaimana memahaminya memang selalu misteri. Tapi kita harus mulai selalu membuka diri untuk menguji diri kita sendiri. Apakah memang saya ini nggak punya kecenderungan kok jadi Tuhan Yesus, jadi Tuhan semua, manusianya nggak ada. Itu sih. Oke, iya. Jadi seperti yang udah dijelaskan Pak Ivan juga tadi, Pak Chandra udah tekankan juga, kalau kita mengabaikan aspek kemanusiaan Yesus, jangan-jangan iman kita nanti juga tidak embodied ya, kita tidak memahaminya di dalam kehidupan sebagai manusia itu seutuhnya begitu ya. Oke, terima kasih Pak Chandra dan Pak Ivan. Kita lanjutkan dengan pemikiran lainnya di dalam klip yang berikutnya. Segenap tubuh dan jiwaku